ini adalah pertemuan ke-12 pembelajaran daring matematika khusus kelas 9 SMP atau MTS. Kita masih bab yang sama, yaitu tentang persamaan kuadrat. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan pada video kali ini, ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai untuk peserta didik, yaitu yang pertama, di sini peserta didik diharapkan dapat menentukan jenis dari akar-akar persamaan kuadrat. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat memahami cara menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan pada video kali ini. Nah, kali ini kita akan belajar untuk menentukan jenis dari akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan pendekatan diskriminan. Apa itu diskriminan? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, pada pembahasan sebelumnya itu kita kan sudah mempelajari bagaimana cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC, yaitu X12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, pada rumus tersebut kan ada B kuadrat kurang 4AC tuh. Nah, ini yang dikatakan sebagai diskriminan atau biasa kita tuliskan dengan huruf D besar seperti ini. Nah, penggunaan diskriminan D sama dengan B kuadrat kurang 4AC itu kita bisa manfaatkan untuk menentukan jenis dari akar-akar suatu persamaan kuadrat. Jadi kasus yang pertama itu kalau misalnya D-nya itu lebih dari 0. Nah, jika suatu persamaan kuadrat AX berpangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 memiliki diskriminan yang lebih dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki dua akar real yang berlainan atau berbeda. Seperti itu. Kemudian untuk kasus yang kedua, jika diskriminan suatu persamaan kuadrat itu sama dengan 0, maka persamaan kuadrat itu memiliki dua akar real yang sama atau hanya memiliki satu akar real saja. Jadi untuk kasus yang ketiga, itu bisa terjadi jika diskriminannya kurang dari 0. Maka suatu persamaan kuadrat yang memiliki diskriminan kurang dari 0 itu tidak memiliki akar real sama sekali. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo coba kita pelajari contoh-contoh berikut ini. Jadi untuk contoh yang pertama, di sini kita akan belajar untuk menentukan jenis dari akar-akar persamaan kuadrat dengan memanfaatkan rumus diskriminan. Nah, di sini untuk soal yang pertama yang akan kita bahas adalah yang ini. 3x berpangkat 2 tambah 5x kurang 8 sama dengan 0. Di sini kita akan menentukan jenis akar-akar persamaan kuadratnya tanpa menentukan terlebih dahulu akar-akarnya. Jadi hanya menggunakan rumus diskriminan saja. Jadi dari persamaan kuadrat 3x berpangkat 2 tambah 5x kurang 8 di sini, kita bisa tarik kesimpulan bahwa nilai A-nya adalah ini. Yang ada di depannya x berpangkat 2 yaitu 3. Kemudian nilai dari B-nya itu adalah plus 5 dari sini. Kemudian nilai C atau nilai konstantanya adalah negatif 8. Kemudian kita akan substitusi ke dalam rumus diskriminan yaitu B kuadrat kurang 4AC. Nah, karena B-nya adalah 5, berarti kita tuliskan 5 berpangkat 2 kita kurangkan dengan 4 kali dengan 3 kali dengan negatif 8. Pertama, 5 berpangkat 2 kan hasilnya adalah 25 tuh. Kemudian di sini ada negatif kali negatif kan, berarti otomatis di sini jadi plus atau positif. Kemudian 4 kita kalikan dengan 3 itu hasilnya adalah 12. Kemudian 12 kita kalikan 8 itu hasilnya adalah 96. Nah, berarti ini yang kan kita jumlahkan 25 ditambah 96 itu hasilnya adalah 121. Nah, jika D-nya itu lebih dari 0, 121 kan ini lebih dari 0 ya karena positif nilainya. Maka persamaan kuadrat 3x berpangkat 2 tambah 5x kurang 8 sama dengan 0 ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa memiliki dua akar real yang berbeda dari itu. Dari rumus diskriminan yang kita sudah olah nilainya sehingga kita dapat D-nya lebih dari 0 karena itu alasannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke contoh yang kedua. Di sini kita akan menentukan kembali jenis dari akar-akar persamaan kuadrat 2x berpangkat 2 ditambah dengan 3x tambah 4 sama dengan 0 dengan memanfaatkan rumus diskriminan saja tanpa menentukan akar-akarnya terlebih dahulu. Jadi dari persamaan kuadrat ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa nilai A-nya adalah positif 2 dari sini. Kemudian nilai B-nya itu adalah positif 3, sedangkan nilai dari C-nya atau konstantanya adalah positif 4 dari sini. Nah, nilai A, B, dan C ini akan kita substitusikan ke dalam rumus diskriminan yaitu B kuadrat kurang 4AC. Nah, karena B-nya adalah 3 berarti kita masukkan dong 3 berpangkat 2 dikurang dengan 4, kita kalikan dengan 2, kita kalikan dengan 4 lagi berdasarkan nilai A dan nilai C-nya. Kemudian 3 berpangkat 2 adalah 9. Kemudian kurang 4 kali 2 adalah 8. 8 dikali 4 adalah 32.
Berarti nilai D-nya atau nilai diskriminannya adalah 9 dikurang 32. Hasilnya adalah negatif 23. Nah, karena negatif 23 itu adalah kurang dari 0, berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwa ini karena D-nya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat 2x berpangkat 2 tambah 3x tambah 4 sama dengan 0 tidak mempunyai akar real sama sekali. Seperti itu. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, di contoh ketiga ini kita akan menentukan jenis dari akar-akar persamaan kuadrat 4x berpangkat 2 dikurang 12x tambah 9 sama dengan 0. Seperti biasa, kita akan menentukan A, B, dan C-nya terlebih dahulu. Nah, nilai A-nya itu bisa kita peroleh dari sini, positif 4. Kemudian nilai B-nya itu adalah negatif 12 dari sini. Sedangkan nilai dari C-nya, positif 9, kita ambil dari sini. Kemudian nilai A, B, dan C ini kita akan masukkan kembali ke dalam rumus diskriminan, yaitu B kuadrat kurang 4AC. Nilai B-nya kan adalah negatif 12 tuh, berarti negatif 12 berpangkat 2 kita kurangkan dengan 4 kali dengan 9 berdasarkan nilai A dan nilai C-nya. Kemudian negatif 12 berpangkat 2 kan nilainya adalah 144 tuh. Kemudian 4 kali 4 adalah 16, 16 kali 9 itu sama dengan 144 juga. Berarti kita peroleh nilai D-nya itu adalah 144 kurang 144 atau sama dengan 0. Nah, berarti kita bisa tarik kesimpulan bahwa persamaan kuadrat 4x berpangkat 2 kurang 12x tambah 9 sama dengan 0 memiliki dua akar real yang sama atau hanya memiliki satu akar real saja. Seperti itu. Itu dia tadi contoh untuk cara menentukan jenis dari akar-akar persamaan kuadrat. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, selain dengan menentukan terlebih dahulu akar-akar persamaan kuadratnya, jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat juga dapat diperoleh dengan cara berikut ini. Jadi, misalkan persamaan kuadrat AX berpangkat 2 ditambah dengan BX tambah C sama dengan 0 memiliki akar-akar X1 dan X2. Nah, X1-nya itu kita ambil dari rumus ABC tapi ambil yang bagian positifnya. Sedangkan X2-nya itu kita ambil bagian negatifnya. Berarti X1-nya adalah negatif B plus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Sedangkan X2-nya adalah negatif B kurang akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Maka X1 tambah X2-nya dapat kita peroleh dengan cara menambahkan kedua nilai X1 dan X2 yang telah kita misalkan sebelumnya. Kemudian ketika dua persamaan ini kita jumlahkan, nah karena ini sini bagian penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal menjumlahkan bagian pembilangnya saja kan. Berarti kita tinggal gabungkan dan kita jumlahkan, yang tersisa itu adalah negatif 2B per 2A-nya saja. Karena di sini B kuadrat kurang 4AC akan kita kurangkan dengan negatif akar B kuadrat kurang 4AC, berarti kan habis. Maka yang tersisa negatif B tambah negatif B, maka diperoleh di sini hasilnya adalah negatif 2B per 2A. Nah, ketika kita coret angka 2-nya di sini, maka yang akan tersisa adalah negatif B per A. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa jumlah dari suatu akar-akar persamaan kuadrat bisa kita peroleh dengan cara rumus negatif B per A. Dari suatu persamaan kuadrat AX berpangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Kemudian bagaimana untuk perkalian dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut? Nah, untuk X1 kali X2 berarti kita kalikan nilai ini negatif B plus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A kita kalikan dengan negatif B kurang akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Karena pembilangnya itu bentuknya adalah selisih kuadrat, berarti kita gunakan prinsip selisih kuadrat. Berarti kita dapat negatif B berpangkat 2 dikurang dengan akar B kuadrat kurang 4AC berpangkat 2 per 2A berpangkat 2. Untuk negatif B berpangkat 2 kan kita dapat B berpangkat 2 saja kan. Nah, karena di sini ada akar dan berpangkat 2, berarti akarnya akan saling menghabisi dengan pangkat 2-nya. Maka di sini yang tersisa hanyalah B berpangkat 2 dikurang 4AC saja. Kemudian bagian penyebutnya akan menjadi 4A berpangkat 2. Kemudian kita akan kali masuk tanda negatifnya. Negatif kali B berpangkat 2 kan kita dapat negatif, berarti negatif B pangkat 2. Kemudian negatif kita kalikan dengan negatif 4AC, berarti kan menjadi positif 4 kali AC per 4A pangkat 2. Kemudian
B pangkat 2 kurang B pangkat 2 kan saling menghabisi, berarti yang tersisa hanyalah 4AC per 4A pangkat 2. Ketika 4-nya kita coret, kemudian A-nya juga ikut kita coret satunya, maka yang tersisa hanyalah C per A-nya saja. Maka ini adalah rumus untuk menentukan hasil kali dari suatu akar-akar persamaan kuadrat. Seperti itu. Sehingga kesimpulan yang dapat kita tarik dari pembuktian tadi bahwa rumus jumlah dan hasil kali akar-akar dari suatu persamaan kuadrat AX berpangkat 2 ditambah dengan BX tambah C sama dengan 0 dapat diperoleh dengan menggunakan rumus berikut ini, yaitu X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A, sedangkan X1 dikalikan dengan X2 itu sama dengan C per A. Kemudian ada bentuk-bentuk simetri dari akar-akar persamaan kuadrat yang perlu adik-adik ingat agar nantinya dapat menyelesaikan suatu permasalahan terkait jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat lebih mudah nantinya. Jadi yang pertama di sini ada X1 berpangkat 2 ditambah dengan X2 berpangkat 2 itu senilai dengan X1 tambah X2 yang kemudian dipangkatkan 2 dikurang dengan 2 kali X1 kali X2 atau biasanya kita sebut dengan jumlah kuadrat akar-akar. Seperti itu. Untuk yang kedua di sini ada X1 berpangkat 3 ditambah dengan X2 berpangkat 3 itu sama dengan X1 tambah X2 yang kemudian dipangkatkan 3 dikurang dengan 3 kali X1 kali X2 kemudian kita kalikan dengan X1 tambah X2. Untuk yang ketiga, kalau misalnya yang ditanyakan adalah X1 berpangkat 4 tambah X2 berpangkat 4 itu dapat kita peroleh dengan cara X1 berpangkat 2 tambah X2 berpangkat 2 kemudian kita pangkatkan 2 dikurang dengan 2 dikalikan dengan X1 kali X2 yang berpangkat 2. Seperti itu. Jangan sampai lupa ya. Oke, kita lanjut ke contoh-contoh soal yang terkait dengan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, di contoh soal kali ini kita akan belajar untuk menentukan jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Kita mulai dari nomor 1. Di sini diketahui X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat X berpangkat 2 dikurang 4X tambah 5 sama dengan 0. Maka kita diminta untuk menentukan nilai dari X1 tambah X2, X1 kali X2, X1 berpangkat 2 tambah X2 berpangkat 2 dan juga nilai dari 1 per X1 ditambah dengan 1 per X2. Oke, untuk pertama kita akan menentukan terlebih dahulu nilai dari A, B, dan C dari persamaan kuadrat ini. Jadi nilai A-nya itu bisa kita peroleh dari sini. Karena di sini ada 1, berarti nilai A-nya adalah 1. Kemudian nilai B-nya itu bisa kita peroleh dari sini, negatif 4. Kemudian untuk C-nya itu sama dengan positif 5 dari sini. Nanti kita tuliskan 5. Setelah kita menentukan nilai A, B, dan C, berarti kita sudah siap untuk menentukan jawaban dari soal nomor 1 ini. Kita mulai dari bagian A, yaitu nilai dari X1 tambah X2 dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, X1 tambah X2 itu adalah jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat. Berarti rumusnya kan kita sudah pelajari tuh. Rumusnya adalah negatif B per A. Berarti kita tinggal substitusi. B-nya adalah negatif 4. Berarti negatif kali negatif 4 dibagi dengan A yaitu 1. Berarti negatif kali negatif adalah positif. Berarti hasilnya dari X1 tambah X2 adalah positif 4. Jadi inilah nilai dari X1 tambah X2 dari persamaan kuadrat yang ada di soal tersebut. Sama dengan 4. Oke, kita lanjut ke soal bagian B-nya. Di soal bagian B kan kita diminta untuk menentukan X1 kali X2. Nah, X1 kali X2 itu kan sudah ada rumus cepatnya ya, yaitu C per A. Berarti kita tinggal substitusi nilai A dan nilai C-nya. C-nya adalah 5, kemudian dibagi dengan nilai A yaitu 1, berarti kita peroleh hasil kali akar-akar persamaan kuadratnya adalah positif 5. Seperti itu. Kemudian untuk soal bagian C, ini kita akan menggunakan sifat simetri dari akar-akar persamaan kuadrat yang kita pelajari barusan, yaitu X1 berpangkat 2 tambah X2 berpangkat 2 itu bisa kita peroleh dengan cara X1 tambah X2 yang berpangkat 2 kita kurangkan dengan 2 kali X1 X2. Nah, ini X1 tambah X2 kan kita sudah peroleh tuh tadi nilainya adalah 4, berarti kita substitusi 4 pangkat 2 kurang 2 dikali X1 kali X2. X1 kali X2 itu adalah 5, berarti kita masukkan di sini 5. Kemudian kita selesaikan. 4 pangkat 2 itu adalah 16
dikurang dengan 2 kali 5. 2 kali 5 adalah 10, berarti 16 kurang 10. Nah, 16 kurang 10 itu adalah positif 6. Berarti nilai dari X1 berpangkat 2 tambah X2 berpangkat 2 adalah positif 6. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal bagian D. Di soal bagian D ini ada 1 per X1 tambah 1 per X2. Nah, pertama kita akan samakan penyebutnya. Gimana caranya? Sangat mudah. Kita tinggal kali X1 kali X2. Akan kita peroleh X1, X2 kan? Kemudian X1, X2 kita bagikan dengan X1, itu kan hasilnya adalah X2. Berarti di sini adalah X2. Kemudian ditambah dengan X1 kali X2 dibagi dengan X2, itu kan adalah X1. Berarti di sini pembilangnya adalah X1. Berarti kalau sudah begini sudah gampang. Berarti X2 tambah X1 dibagi dengan X1 kali X2. Nah, kedua nilainya ini kan kita sudah peroleh sebelumnya. X1 tambah X2 itu sama dengan X2 tambah X1. Berarti boleh dong kita langsung tuliskan 4 saja di bagian pembilangnya. Kemudian di bagian penyebutnya kan adalah hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat yang sudah kita temukan nilainya, yaitu positif 5. Berarti kita tuliskan saja langsung 5 di bagian sini. Sehingga kita peroleh jumlah dari 1 per X1 ditambah 1 per X2 itu sama dengan positif 4 per 5. Seperti itu. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Di sini kita diberikan soal, yaitu jika jumlah kuadrat akar-akar persamaan X berpangkat 2 dikurang 2X tambah K kurang 5 sama dengan 0 adalah 24, maka tentukan nilai K-nya. Jadi, yang pertama yang harus kita lakukan seperti biasa, kita akan menentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat yang ada di soalnya. Jadi, berdasarkan soalnya, kita peroleh nilai A-nya itu sama dengan 1, B-nya adalah negatif 2, sedangkan konstantanya adalah yang ini. Semua nilai yang tidak memiliki variabel X, yaitu K kurang 5. Kemudian, ini kita akan menentukan X1 tambah X2-nya terlebih dahulu dengan rumus negatif B per A. Yaitu di sini kan B-nya adalah negatif 2, berarti negatif kali negatif 2 per 1, atau kita peroleh nilainya adalah 2. Kemudian untuk X1 kali X2-nya, karena nilainya itu bisa kita peroleh dengan C per A, berarti kita peroleh nilainya adalah K kurang 5 per 1, atau sama dengan K kurang 5 saja. Kemudian kita akan menentukan jumlah kuadrat akar-akarnya, yaitu sama dengan 24. Apa maksudnya jumlah kuadrat akar-akarnya? Nah, jumlah kuadrat akar-akarnya itu bisa kita tuliskan dengan ini. X1 berpangkat 2 tambah X2 berpangkat 2 itu sama dengan 24. Kemudian, kita gunakan rumus simetri dari akar-akar persamaan kuadrat yang kita pelajari sebelumnya, yaitu senilai dengan X1 tambah X2 yang berpangkat 2 dikurang dengan 2 kali X1 kali X2 sama dengan 24. Nah, selanjutnya kita substitusi nilai X1 tambah X2 dan juga nilai X1 kali X2-nya. Untuk X1 tambah X2-nya kan nilainya adalah 2 tuh. Jadi 2 berpangkat 2. Kemudian X1 kali X2-nya adalah K kurang 5, maka kita masukkan di sini. Kemudian kita selesaikan nilainya, 2 pangkat 2 adalah 4. Sedangkan ini negatif 2 kali K kurang 5 kita kali masuk terlebih dahulu. Negatif 2 kali K itu hasilnya negatif 2K. Kemudian negatif 2 kali negatif 5 itu adalah positif 10 yang ini. Yang selanjutnya berarti kita tinggal operasikan. 4 tambah 10 itu adalah 14. Kemudian kita pindahkan positif 14-nya ini ke ruas kanan menjadi negatif 14. Nah, selanjutnya kita tinggal operasikan. Negatif 2K itu sama dengan 24 kurang 14 atau sama dengan 10. Selanjutnya, ini untuk memperoleh nilai K berarti ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan negatif 2, sehingga kita peroleh K-nya itu sama dengan 10 per negatif 2 atau sama dengan negatif 5. Nah, ini kan kita sudah dapat tuh nilai K sama dengan negatif 5, berarti kita tinggal buatkan kesimpulan. Jadi, nilai K yang memenuhi persamaan kuadrat X berpangkat 2 kurang 2X tambah K kurang 5 sama dengan 0 jika jumlah kuadrat akar-akarnya adalah 24 adalah K sama dengan negatif 5. Seperti itu. Semoga adik mengerti ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Di sini diberikan sebuah soal, yaitu jika salah satu akar persamaan kuadrat X berpangkat 2 dikurang 12X tambah K kurang 4 sama dengan 0 adalah 3 kali akar yang lain, maka tentukan nilai K dan akar-akar tersebut. Jadi seperti biasa yang harus kita lakukan pertama adalah menentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat yang diberikan di soalnya.
Jadi berdasarkan persamaan kuadrat tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa nilai A-nya itu sama dengan 1, B-nya adalah negatif 12, sedangkan C atau konstantanya adalah K kurang 4. Kemudian kan kita diberikan sebuah informasi tuh tentang salah satu akarnya itu nilainya 3 kali akar yang lain. Jadi kalau misalnya kita misalkan akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah X1 dan X2, berarti ada salah satunya yang ini. Kita misalkan X1-nya yang merupakan 3 kali dari X2. Nah, setelah itu, ayo coba kita hitung nilai X1 tambah X2 atau jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut dengan rumus negatif B per A. Nah, kan tadi X1 sama dengan 3 kali X2. Kemudian kita substitusi nilai X1 sama dengan 3X2 ke dalam persamaan ini, dan kemudian kita masukkan nilai B dan nilai A-nya seperti berikut. Jadi 3X2 ditambah dengan X2 sama dengan negatif kali negatif 12 per 1 atau sama dengan 4X2 sama dengan 12. Kemudian, kan yang kita mau cari itu nilai X1 dan X2-nya. Karena di sini masih 4X2, berarti otomatis kedua ruas akan kita bagi dengan 4, sehingga akan menghasilkan X2 sama dengan 12 per 4 atau sama dengan 3. Ketika kita sudah mendapatkan nilai X2-nya, berarti otomatis kita bisa menentukan nilai dari X1-nya. Karena X1 sama dengan 3 kali X2 dan X2-nya adalah 3, berarti nilai X1-nya adalah 3 dikalikan dengan 3 atau sama dengan 9. Kemudian kita akan substitusikan nilai X1 sama dengan 9 dan X2 sama dengan 3 pada hasil kali akar-akarnya. Jadi hasil kali akar-akarnya bisa kita peroleh dengan ini rumus C per A. Kemudian kita substitusikan nilainya. Berarti 9 kali 3 sama dengan K kurang 4 per 1. Karena per 1 kita tidak tuliskan ya, karena tidak akan merubah nilai dari K kurang 4 ini. Kemudian kita kalikan 9 kali 3 adalah 27, berarti 27 sama dengan K kurang 4. Kemudian kita akan pindahkan negatif 4-nya ke kiri, berarti berubah menjadi positif kan? Berarti 27 tambah 4 sama dengan K, atau K-nya sama dengan 31. Nah, karena semua nilainya sudah kita peroleh, berarti kita bisa tarik kesimpulan bahwa nilai dari K yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut adalah sama dengan 31, serta X1-nya sama dengan 9, dan juga X2-nya adalah 3. Seperti itu. Semoga adik-adik paham ya. Nah, itu dia tadi materi terkait cara untuk menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat dan juga cara untuk menentukan jumlah dan hasil kali suatu akar-akar persamaan kuadrat tanpa menentukan akar-akarnya terlebih dahulu. Jadi semoga adik-adik paham, dan kemudian kalau misalnya adik-adik ingin meningkatkan pemahaman adik-adik mengenai materi tersebut, di sini saya sudah menyediakan 3 buah latihan soal yang bisa adik-adik kerjakan di rumah.